Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Edi Sucipto, salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangko. Saya mengajar di Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu tentang pengantar ekonomi pembangunan. Mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan ini diambil oleh mahasiswa kami di semester 2 di tahun 2025 ini yang berbobot 3 SKS dan akan kami jalani sebanyak 16 kali pertemuan, 1 kali UAS dan 1 kali UTS. Di mata kuliah ini, Prodi sudah menetapkan bahwa capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep teori-teori prinsip ekonomi, ekonomi Islam, keuangan, dan menjelaskan masalah-masalah ekonomi Islam serta keuangan daerah. Mahasiswa mampu dan mengetahui serta memahami konsep dan metode prinsip ekonomi. Mahasiswa mampu membandingkan antara pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan komponen-komponen dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Mahasiswa kami harapkan mampu juga untuk mengenal dan memahami 6 karakteristik ekonomi modern. Mahasiswa mampu memahami tentang hambatan sosial serta indikator ekonomi pembangunan. Mahasiswa mampu membandingkan perbedaan antara pembangunan klasik dan neoklasik. Mahasiswa mampu dan mengerti teori dari tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Mahasiswa mampu dan mengetahui struktur dan ciri-ciri perekonomian NSB. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang distribusi daripada pendapatan. Mahasiswa mampu menjelaskan dualisme dalam pembangunan. Dalam mata kuliah ini kami menggunakan metode dalam pembelajarannya. Pertama metode ceramah, kedua interaktif, yang ketiga studi kasus. Dalam mata kuliah ini kami melakukan penilaian terhadap mahasiswa kami menggunakan 3 cara. Komposisinya 25% di ujian akhir semester, 15% di ujian tengah semester, dan 60% di studi kasus dan kehadiran. Pada mata kuliah ini kami juga menggunakan referensi dari Ekonomi Pembangunan Yogyakarta yang ditulis sama Irwan dan Suparmoko pada tahun 2022, Pembangunan Ekonomi Jakarta penerbit Erlangga yang ditulis oleh Michael P. Tadaro pada tahun 2011. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Jumpa lagi dengan Bapak. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, adik-adik sekalian, ini di pertemuan keempat dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi bersama Bapak. Di pertemuan keempat ini kita coba review sedikit beberapa pertemuan sebelumnya. Ada 3 pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu ekonomi, apa itu ekonomi pembangunan, apa itu tentang teori kebutuhan. Dan hari ini kita akan fokus berbicara tentang prinsip ekonomi. Jadi setelah tahu ilmunya, setelah tahu kegunaannya, dan sekarang kita prinsip. Tentu kita mempelajari prinsip ini dari beberapa penulis-penulis terkenal yang sudah diakui oleh dunia tentang teori-teori yang dilaksanakan. Baik, Bapak juga mohon maaf pada kesempatan ini karena listriknya mati, jadi kita tidak bisa menggunakan fokus. Kita coba langsung saja tidak menggunakan infocus. Bicara tentang prinsip ekonomi, banyak yang sudah menulis, tapi yang lebih terkenal itu ada 10 prinsip ekonomi. Yang pertama,
adalah trade-off. Ya. Trade-off itu boleh dikatakan tarik ulur. Boleh dikatakan suatu pertimbangan. Artinya dalam ekonomi kita mendapatkan sesuatu, harus mengorbankan sesuatu. Jadi ada pilihan. Contoh, tadi si Doni kesini pakai apa? Pakai motor. Ada pilihannya, kalau di tempat-tempat kota misalkan, saya datang menggunakan motor, biayanya mungkin habis 15.000. Saya datang ke sini menggunakan ojek online, mungkin biayanya cuma 10.000. Jadi trade off itu bagaimana kita memilih yang lebih mahal, apa yang lebih murah, yang lebih kita dapatkan atau yang tidak. Jadi dalam prinsip ekonomi, tentu seseorang sebelum mengambil sebuah keputusan, ada pertimbangan, namanya trade-off. Bisa dipahami? Ya. Yang nomor 2, ada biaya. Nah, dalam prinsip ekonomi, yang terkenal, nomor 2-nya adalah biaya. Biaya yang dimaksud adalah biaya atau sesuatu yang diberikan untuk mendapatkan sesuatu. Seperti, ini pilihan ya, prinsip ya. Ada yang milih bekerja, ada yang milih kuliah. Ada yang bekerja sendiri, ada yang bekerja dengan orang lain. Nah, biaya yang saya maksudkan, yang Bapak contohkan tadi itu adalah lebih kepada opportunity cost. Siapa yang tahu arti dari opportunity cost? Ada? Jadi ada biaya, lebih terkenal dengan opportunity cost. Ada tadi, misalkan kita memilih tadi yang bekerja, yang ini kuliah. Opportunity dari 2 tadi apa? Gaji. Oke. Opportunity cost dari bekerja dan kuliah adalah gaji. Orang yang bekerja akan mendapatkan gaji. Jadi opportunity daripada orang bekerja, pilihannya tadi itu gaji. Kalau yang lagi, misalkan sekarang libur nih. Kalau libur, ada yang milih liburannya di rumah, ada yang pengennya jalan-jalan sampai ke luar negeri misalkan, atau ke gunung mana misalkan, atau ke yang lagi ngetren sekarang ke Rinjani misalkan, daki gunung. Apa opportunity-nya? Orang yang liburan di rumah dengan yang pergi ke luar tadi. Ada yang bisa? Kalau tadi gaji ya. Kalau ini, kalau opportunity-nya orang yang pergi itu adalah pengalaman, kenangan, foto-foto, kenangan jalan-jalan. Itu opportunity-nya memang lebih mahal. Kalau di rumah nggak keluarin uang, kita santai aja. Tapi kita nggak dapat pengalaman tadi. Kita belum melihat, oh ternyata Rinjani itu ke atas gunungnya, bukan ke... Nah, kita tahu ternyata di Rinjani itu banyak sekali terjal-terjal. Tidak seperti gunung yang mungkin yang ada di Pulau Sumatera ini. Seperti itu contohnya. Itu yang kedua. Ada lagi misalkan pengen beli motor. Satu lagi, kalau dapat uang pengen nabung. Apa opportunity daripada beli motor dan menabung? Itu bukan opportunity-nya, bukan. Jadi tadi bayangkan, kalau kita bekerja dengan kuliah, gaji. Kalau kita liburan di rumah dengan jalan-jalan, kenangan. Kalau kita beli motor atau beli mobil dengan menabung, ya uang lah. Jadi kalau kita kita dapat uang.
Artinya punya investasi. Itu yang kedua. Berikutnya, yang ketiga, orang akan berpikir rasional atau margin. Yang ketiga, berpikir rasional. Margin. Tulisan Bapak keren ya? Ada yang tahu? Kalau orang itu berpikirnya rasional, orang itu berpikirnya margin. Kira-kira apa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalkan, Leilani kerjanya sampai jam 4 sore. Terus dia mau kerja sampai jam 9 malam. Apa itu? Dia menambah jam kerja. Lembur. Jadi dia berpikirnya rasional. Dengan dia lembur, dia akan mendapatkan. Nah, itu juga bagian daripada prinsip ekonomi yang kita pelajari ini. Jadi orang mau saja berpikir rasional seperti itu. Yang lebih menarik lagi yang keempat, orang akan berpikir tentang insentif. Insentif ini ada yang tahu nggak contohnya seperti apa? Orang-orang akan merespon kalau ada insentif. Yang sering kita dengar sekarang zamannya apa? Diskon. Ya, kalau diskon itu insentif, apalagi insentif? Ya, dikasih uang lembur kah, juga insentif, dikasih penghargaan kah, juga insentif. Jadi orang kalau dapat insentif akan bekerja lebih bagus, lebih semangat, lebih disiplin dalam bekerja supaya dia mendapatkan reward. Kalau orang sekarang lebih enak orang menyampaikan ada reward, ada juga punishment, tapi dalam prinsip ekonomi orang akan berpikir mengambil keputusan itu kalau ada insentif. Jadi ketika ada insentif, kita akan berpikir untuk lebih berbuat ataupun memberikan lebih kepada di mana kita akan bekerja. Yang kelima, prinsip ekonomi yang lazim kita dengarkan, juga kita baca adalah perdagangan supaya bisa menguntungkan semua orang. Perdagangan menguntungkan semua orang ini maksudnya, dalam contoh kita sehari-hari, seperti kita semua tahu bahwa ekonomi ini kan resources-nya terbatas, sebenarnya terbatas. Jadi kita harus menggunakan orang lain untuk bisa ada feedback-nya kepada kita. Artinya kita butuh pertukaran. Kalau zaman dulu sebelum ada tempat perdagangan, maka orang menukar sesuatu dengan barang yang lain. Nah, maka yang keenam ada di sini disebut dengan pasar. Nah, kalau di pasar, siapa yang tahu pasar? Coba. Ada yang pernah ke pasar? Kayak mana di pasar? Ramai. Pasar adalah cara yang terbaik untuk mengatur tentang perdagangan. Artinya tempat rumah tangga mendapatkan kebutuhan, tempat pedagang menjual dagangannya. Jadi di pasar itulah tempat ketemu. Nah, di dalam prinsip ekonomi memang harus ada pasar. Kalau tidak ada pasar, ini tidak bisa. Nah, pada zaman sekarang pasar ini sudah ada sedikit
pergeseran. Siapa yang tahu pasar zaman sekarang yang paling laris di mana? Ya, di waralaba, di marketplace. Jadi sekarang pasar orang sudah berubah. Pasar lebih terkenal seperti di salah satu misalkan aplikasi Shopee misalkan. Itu dalam satu hari transaksi dia itu mungkin jutaan dan bebas menjual apa saja di sana, yang penting terregistrasi. Nah, demikian untuk contoh pasar. Jadi untuk kalau pasar ini kan pasar yang tradisional ya, artinya yang tidak seperti pasar online. Jadi di situ bebas, semua barang sama. Nah, sekarang walaupun kalau misalkan kita lihat di pasar baru, di dalam tuh orang jual cabai 80 misalkan. Di luar berapa orang jual? Di pinggir-pinggirnya. Di dalam 80, di luar berapa orang jual? Sebenarnya jadi pasar tradisional itu meskipun tidak ada pengumuman bahwa hari ini cabai 100, tapi mereka dengan tradisional itu mereka akan membuat sama. Kalau orang jual 80, semuanya jual 80. Nah, itu tadi kalau memang yang bisa lagi mempengaruhi prinsip orang itu ya siapa yang mampu memberikan insentif. Itulah yang akan laku. Yang nomor 7-nya ini di sini nih pasar yang ada pemerintahnya di sini. Pernah dengar nggak? Pasar tapi ada pemerintahnya, ada penguasa di dalamnya. Pernah nggak dengar? Pernah nggak mendengar OP? OP itu operasi pasar. Jadi misalkan ada satu komoditas di Indonesia ini, misalkan harga gula. Harga gula itu mahal sampai misalkan 6.000 misalkan. Jadi pemerintah di sini dia membuat kebijakan. Kalau pemerintah menekan itu namanya insentif dari pemerintah itu dengan cara membuat OP supaya stabil lagi harga pasar. Ya, itulah yang ke-7. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jadi dari prinsip-prinsip ekonomi yang Bapak sampaikan tadi, di pertemuan ketiga ini, di pertemuan keempat nanti, banyak sudah orang yang menulis tentang prinsip-prinsip ekonomi ini. Tapi karena di kuliah kita ini adalah ada ceramah, saya juga ada diskusi, juga ada studi kasus dan tugas, maka di pertemuan ketiga ini Bapak akan memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Coba dicatat tugas kita untuk minggu depan, ketemu Bapak lagi. Bapak ingin, ini kan yang banyak nih yang menulis tentang tentang prinsip ekonomi ini. Ada Adam Smith, ada Mankiw dan ada lain-lain. Tapi Bapak cuma minta tugasnya buatkan dan buat satu apa saja prinsip ekonomi menurut Mankiw, George Mankiw. Ya, apa saja 10 prinsip ekonomi menurut Mankiw dan berikan contohnya. Itu aja nanti buat itu. Minggu depan jumpa Bapak disampaikan. Bapak pikir itu untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Oh ya, dari kita ini satu kelas ini sebanyak 16 orang ini,
Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Siapa yang nggak masuk? Luna ya? Luna nih kemana nih? Ada izinnya? Kemana dia? Oh, loh kok nggak ngundang-undang? Luna, siapa lagi yang nggak hadir? Auza. Oke, 2 ya. Respi nggak hadir juga? Oh, udah. Oh, ada. 2 orang ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.